Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk pertemuan kedua. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan tahapan rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dasarnya, kita sudah mengetahui pengertian dasar dari studi kelayakan bisnis, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan sekarang masuk ke bagaimana tahapan dalam merencanakan bisnis atau studi kelayakan bisnis. Pada proses atau tahapan rencana bisnis atau studi kelayakan bisnis itu ada beberapa tahapan. Jadi sebelum kita menjalankan rencana bisnis kita ada proses ataupun tahapan yang harus dilalui oleh seorang entrepreneur atau seorang pebisnis. Apa itu? Yang pertama adalah penemuan ide atau perumusan gagasan. Ini yang paling penting, ini yang menjadi otak semuanya dari usahanya. Makanya dikatakan ide itu mahal, ide itu tidak boleh di hak milik oleh orang lain. Makanya kalau Anda punya ide segera dihakikan. Kenapa? Karena ide itu sangat mahal. Maka penemuan ide atau perumusan gagasan itu menjadi hal yang utama dari sebuah usaha kaitannya dengan bisnis Anda nantinya. Yang kedua adalah memformulasikan tujuan. Kalau kita sudah memiliki ide, kita sudah memiliki gagasan, dan kita sudah mampu merumuskan gagasan, maka tahap selanjutnya adalah kita memformulasikan tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah tahapan analisis. Jadi tidak hanya sebatas kita selesai pada formulasi tujuan saja, tetapi kita juga harus memiliki tahapan analisisnya sebelum kita menjalankan usaha atau bisnis kita. Kemudian yang keempat adalah tahapan keputusan. Apakah usaha kita nanti itu layak atau tidak, dilanjutkan atau tidak, kita katakan go atau no go. Nah, itu kita sesuaikan dengan hasil dari apa yang sudah kita analisiskan. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu terkait dengan tahapan penemuan ide atau dalam merumuskan gagasan. Beberapa sumber yang Anda bisa gunakan untuk menemukan ide itu bisa dari koran, dari majalah, dari bisnis, dari internet, ataupun dari lingkungan dan lain-lainnya. Kita ide itu tidak lantas cuma kita bayangkan saja. Jadi biasanya ide itu akan muncul karena kita membaca, karena kita itu berdiskusi, begitu ya. Itu biasanya baru akan memunculkan ide-ide brilian untuk usaha Anda nantinya. Kemudian tahapan selanjutnya sumber-sumber ide itu juga bisa dari melihat keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada orang yang berhasil, jangan iri, tapi malah termotivasi. Bagaimana ide-ide tersebut itu bisa dikembangkan dan itu bisa dijalankan dan bisa dimodifikasi. Maka ada istilah namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi jangan sampai kita itu plagiasi sama dengan yang lainnya, tapi kita amati terlebih dahulu, kemudian baru kita tiru, dari hasil itu kita modifikasi dengan istilah namanya ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Tahap yang kedua itu adalah memformulasikan tujuan bisnis. Bagaimana caranya? Dalam kita memformulasikan tujuan bisnis ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perumusan misi dan visi melalui formulasi tujuan bisnis. Kalau Anda punya usaha, pastikan Anda memiliki visi dan misi kaitannya dengan usaha Anda. Misi Anda apa? Visi Anda apa? Di tempat manapun pasti ada namanya visi dan misi. Kampus kita pun juga memiliki namanya misi dan visi kaitannya dengan keberlanjutan dari pembelajaran untuk di STI Surakarta itu sendiri. Begitu juga untuk yang usaha Anda. Anda juga harus memiliki namanya misi dan visi yang nantinya itu bisa dikalkulasikan, bisa diformulasikan dengan tujuan bisnis Anda nantinya.
Yang kaitannya dengan kontinuitas usaha, dan yang kedua kaitannya dengan keuntungan usaha. Jadi kalau Anda mau punya usaha, jangan hanya berpatok pada profit saja atau laba. Tapi bagaimana caranya Anda berpikir bagaimana perusahaan Anda itu bisa going concern. Usaha Anda bisa tetap berlangsung untuk tetap menjalankan usaha Anda dengan baik. Baru setelah itu kalau sudah bisa berjalan, bisa kontinuitas usaha Anda, baru kita memikirkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan usaha tersebut. Tahapan yang ketiga kaitannya dengan aspek analisis kelayakan bisnis. Kalau kita sudah memiliki ide, kita sudah merumuskan gagasan, kita sudah memiliki visi, misi, dan tujuan dan memformulasikan tujuan, baru kita melakukan namanya analisis kelayakan bisnis. Ada beberapa aspek dari analisis kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek legalitas dan atau manajemen. Kita kalau punya usaha, pastikan kita harus memiliki legalitas atau berbadan hukum yang kuat. Kenapa? Karena itu yang menjadi dasar atau menjadi patokan utama kalau kita benar-benar memiliki usaha. Jadi aspek legalitas atau manajemen itu kita juga benar-benar harus kita pertimbangkan. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Ini yang menjadi poin utama juga kaitannya dengan analisis kelayakan bisnis. Perusahaan-perusahaan besar, pengusaha-pengusaha besar, dia tidak ragu kalau dia memang akan melakukan namanya marketing atau pemasaran. Pemasaran menjadi hal utama untuk mengenalkan produk-produk kita kepada masyarakat luas. Dengan pemasaran yang baik, pemasaran yang tepat sasaran, itu akan cepat dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu, kita harus benar-benar harus merencanakan dengan baik, harus melaksanakan analisis kelayakan kaitannya dengan dari aspek pemasaran dengan baik. Yang ketiga adalah aspek produksi atau operasi. Kita juga harus perlu melakukan analisis yang kita kenal dengan istilahnya namanya quality control. Jadi dengan usaha-usaha yang dimiliki atau pengusaha, jadi kita jangan sampai lengah. Misalkan kalau Anda mau punya usaha dengan kapasitas apa, kalau ada kenaikan harga begitu ya, jangan sampai mengurangi kualitas. Karena apa? Customer atau konsumen pasti akan kembali. Karena apa? Karena ada kualitas yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Maka dari itu, dari aspek produksi ataupun operasi, yaitu atau quality control dari usaha kita atau dari produksi kita, itu harus selalu kita awasi. Karena itu menjadi hal utama, hal penting dari kepuasan dari customer atau konsumen kita nantinya. Yang keempat dari aspek keuangan. Kita analisis juga dari aspek keuangan, mulai dari payback periodnya, dari net present value-nya, dari return on investment-nya, kita juga akan selalu kita analisis. Bagaimana laba yang kita miliki itu untuk pengembaliannya butuh berapa waktu, atau kita kenal namanya payback period, atau berapa lama pengembalian modal kita. Atau kalau misalkan kita itu butuh pinjaman, berapa yang harus kita miliki uangan kita untuk kita melakukan pinjaman, dan apakah itu memberatkan perusahaan atau tidak. Pastinya itu juga perlu analisis yang baik agar usaha kita tetap secara continue atau secara going concern, usaha kita itu tetap akan berlanjut. 4 tahapan yang selanjutnya adalah tahapan keputusan. Jadi tahapan terakhir kaitannya dengan tahapan-tahapan ini yang kita perlu harus diperhatikan. Dievaluasi, dipelajari, dan dianalisis, maka diambil keputusan kaitannya dengan dijalankan atau tidak usahanya tersebut. Dari beberapa tahapan tadi, mulai dari gagasan usaha, mulai paling utama tadi adalah pemilihan ide,
ya, memperoleh ide atau merumuskan gagasan, itu nanti akan di background atau mungkin akan diturunkan ke visi misi dan tujuan. Kemudian dari visi misi tujuan itu kita turunkan lagi dengan analisis atau evaluasi. Dari beberapa evaluasi yang sudah saya jelaskan tadi, ada legalitas, yaitu manajemennya seperti apa, pasarnya seperti apa, apakah banyak kompetitor atau tidak, dengan produksi atau operasi, yaitu berkaitan dengan quality control-nya. Kemudian dari keuangannya, keuangan dan ekonomi itu menjadi satu, yaitu berkaitan dengan analisis yang sudah saya singgung tadi. Salah satunya adalah berkaitan dengan payback period, berkaitan dengan net present value, atau kaitannya dengan return on investment. Dari beberapa analisis atau evaluasi yang sudah dijalankan, maka baru kita bisa mengambil keputusan apakah layak atau tidak, apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, apakah kita go atau no go. Itu dari beberapa tahapan yang sudah kita lalui. Jadi kalau kita mau punya usaha, tidak lantas sekali lagi bukan ajang coba-coba, tapi perlu kita analisis terlebih dahulu apakah usaha kita layak atau tidak. Ada beberapa poin penting dalam perencanaan bisnis. Apa saja itu? Pertama adalah memilih bidang usaha. Kita juga harus memperhatikan itu. Usaha apa? Bidangnya. Yang pertama ada pasarnya atau tidak. Siapa pangsa pasar kita nantinya? Ketika kita membuat produk, apakah ada yang membeli atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan. Yang kemudian kedua, kalau kita mau punya usaha, sesuai dengan hobi kita atau bukan. Kalau kita menjalankan usaha kita senang atau dari hobi kita, maka kita akan sepenuhnya menjalankan usaha kita itu dengan baik. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hobinya. Kalau kita menjalankan hobi, otomatis kan apa yang kita jalankan pun juga akan senang. Tidak berpikir kapan kita untung, tapi sampai kita menjalankan usahanya dengan senang, maka yang penting dia itu mampu menjalankan hobinya. Yang ketiga, skill dan sumber daya. Pastinya kalau kita memiliki kompetensi atau kita memiliki keterampilan, maka kita akan mampu menjalankan usaha kita dengan baik. Begitu juga dengan sumber daya. Sumber daya itu juga dibutuhkan, juga penting dalam kita menjalankan perencanaan bisnisnya. Maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Dalam memilih bidang usaha juga harus diperhatikan juga apa resiko-resikonya. Ketika Anda menjalankan usaha atau Anda seorang bisnismen, maka masuk kategori apa? Resiko yang Anda hadapi. Apakah resikonya kecil? Apakah resikonya sedang? Apakah resikonya tinggi? Tadi sudah saya singgung juga bahwasanya seorang bisnismen, seorang entrepreneur biasanya tipenya take risk, berani mengambil resiko. Kenapa? Karena dengan resiko yang tinggi, keuntungan atau profit yang diperolehnya pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, seorang pebisnis kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus menjadi tipe orang yang take risk, bukan reserve risk, atau yang tidak berani mengambil resiko. Orang sukses itu biasanya salah satunya adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dengan baik. Ada beberapa estimasi atau perkiraan pasar dalam bisnis, ya. Apa saja itu? Ada 3 model gitu ya kaitannya dengan mengestimasi atau perkiraan pasar. Yang pertama adalah proyeksi. Kita mampu memproyeksikan pasar kita seperti apa. Jadi kita seorang entrepreneur pun juga kita harus mampu memproyeksikan siapa pasar kita. Apakah bisa berlanjut untuk masa yang akan datang? Apakah pasar kita itu hanya sementara? Apakah akan berlanjut untuk yang akan datang?
Kita harus mampu memproyeksikan hal tersebut. Yang kedua ada prediksi. Ya, jadi kita seorang entrepreneur juga, Anda seorang businessman, Anda juga harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi besok. Itu tipe orang pebisnis. Jadi sekali lagi tadi sudah saya singgung, seorang entrepreneur biasanya take risk, berani mengambil resiko. Kenapa? Karena dia mampu memprediksi ke depannya seperti apa. Selain seorang entrepreneur juga mampu memproyeksikan pasar ke depan seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang entrepreneur harus memiliki intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah pikiran yang mungkin orang tidak punya, orang lain tidak punya, tapi kalau dengan mempunyai intuisi yang baik, maka prediksi dan proyeksi dari usahanya pun akan benar. Maka intuisi kalau pengen baik selalu harus diasah, harus dilatih. Karena dengan kita banyak berlatih kaitannya dengan intuisi, maka akan kita mulai terbiasa untuk memberikan intuisi yang baik yang nantinya itu juga akan berpengaruh terhadap prediksi dan proyeksi pasar ke depannya. Ada keempat yaitu dari kondisi lokal. Ada beberapa hal kaitannya dengan perencanaan bisnis perlu dipahami juga kaitannya dengan kondisi lokal. Apa itu? Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ini yang kadang menjadi kendala beberapa pengusaha kaitannya dengan keterbatasan dari sumber daya manusia. Kemudian kedua, bahan baku yang tersedia. Kita sudah menjalankan usaha kita, tapi lama-kelamaan bahan baku yang tersedia mulai menipis. Seorang entrepreneur juga harus mampu memutar otak seperti apa begitu ya untuk memperoleh bahan bakunya. Agar apa? Kualitas usahanya pun juga akan tetap berjalan. Kemudian ketiga, keadaan lokal yang spesifik seperti agama, lingkungannya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, budayanya seperti apa. Jangan sampai kita itu menyalahi. Ya, jadi jangan sampai kita itu menyalahi usaha kita sampai menabraki gitu ya istilahnya, atau sampai melawan dari apa yang sudah ada sebelum adanya usaha kita. Mulai dari agamanya, adat istiadatnya, kepercayaan dan budayanya. Kita harus menghormati. Jadi kalau Anda memulai usaha, jadi kita juga harus mempertimbangkan hal-hal kondisi lokal tersebut. Dari aspek pemasaran, kita juga bisa dilihat bahwasannya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apa itu? Memperkirakan penjualan. Jadi kita harus memiliki forecast penjualan, perkiraan penjualan. Jadi namanya forecast penjualan, kita bisa mengestimasikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita bisa berapa kira-kira penjualan kita. Yang diperolehnya itu dari data historis atau data sebelumnya. Yang kedua, aspek kedua kaitan dengan pemasaran itu adalah memilih teknik menjual. Seperti apa? Apakah secara online, apakah secara offline, ataupun mungkin menggunakan model-model yang lain seperti yang saat ini mungkin kita sudah banyak dilihat lewat TikTok, lewat Instagram, ataupun lewat media sosial lainnya. Itu pun juga kita bisa pertimbangkan juga. Jangan sampai kita itu tertinggal dengan teknologi untuk kita bisa mengenalkan produk kita pada masyarakat luas. Yang ketiga adalah membuat rencana penjualan. Rencana penjualan pada tahun ini, tahun depan, 2 tahun akan datang seperti apa, kita harus mampu merencanakan itu. Yaitu tadi saya bilang di awal kaitannya dengan forecast penjualan. Kemudian menentukan harga. Kalau kita menentukan harga, kita juga harus mengevaluasi, kita harus mengobservasi, kita harus menganalisis harga pasarnya seperti apa. Jangan sampai kita merusak harga pasar. Jangan sampai kita itu harganya di bawah pasar atau malah di atas pasar.
Kalau bisa, harganya harus tetap bersaing. Kemudian yang kelima ada rencana distribusi. Seperti apa distribusinya? Apakah ada vendornya? Apakah dikirim sendiri? Atau seperti apa? Itu yang harus dijelaskan gitu ya, kaitannya dengan aspek pemasarannya. Rencana promosi pun juga, apakah hanya lewat media sosial ataukah cukup menggunakan media cetak ataupun lewat media lainnya gitu ya, kaitannya dengan promosi, menggunakan pamflet, menggunakan brosur atau yang lainnya. Itu pun juga bisa direncanakan dengan baik. Karena sekali lagi, produk yang baik itu bahwasanya produk tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas dengan baik. Dari aspek produksi tadi sudah saya singgung sedikit gitu ya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu adalah faktor apa saja yang diperhatikan, yaitu macam dan jumlah barang yang perlu diproduksi. Itu juga harus diperhatikan. Model produksi berdasarkan pesanan atau perkiraan penjualan. Produksi massal atau terbatas. Apakah kalau produksi massal itu berarti itu prosesnya itu banyak, atau terbatas berarti berdasarkan by order. Jadi kalau ada order baru dikerjakan. Bahan baku dan peralatan yang digunakan juga kita harus perhatikan juga. Makanya tadi sudah saya singgung, quality control dari bagian produksi itu juga harus diperhatikan. Ada dua model produksi. Tadi sudah sedikit saya singgung, ada produksi by pesanan, yaitu berdasarkan produksi terbatas, atau produksi berdasarkan perkiraan. Itu biasanya itu untuk PT ya, jadi dia memproduksinya tidak terbatas. Kemudian lebih murah produksi dalam jumlah banyak, biasanya seperti itu. Kalau kita mau produksi jumlahnya lebih banyak, kita mendesainnya semuanya sama. Tapi kalau berdasarkan pesanan berarti mendesain produksinya itu sesuai dengan pesanan. Dan biasanya biayanya lebih besar dibandingkan memproduksi lebih besar atau lebih banyak atau tidak terbatas. Pembelian mesin atau peralatan baru harus dipikir dengan matang. Jadi kita jangan terburu-buru kalau Anda menambah produksi dengan membeli mesin atau peralatan baru. Harus dipikir dengan matang-matang. Bagaimana prospek ke depan, proyeksi ke depannya seperti apa, ya, pasarnya ke depan seperti apa. Itu Anda harus mampu memproyeksikan, harus mampu memiliki intuitif yang baik agar apa yang sudah Anda putuskan itu tidak salah. Kemudian dari rencana keuangan dan anggaran, penjelasannya, tujuan setiap usaha mendapatkan profit dengan menggunakan modal secara efisien. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya kalau kita melihat analisis keuangan ataupun anggaran, bagaimana kita mampu melakukan efisiensi biaya, terutama untuk biaya produksi. Maka dari itu perlu perencanaan penggunaan modal dan mengetahui bagaimana hasilnya. Dan yang terakhir kaitannya dengan ekonomi. Pada suatu proyek yang besar biasanya lebih ditekankan pada kelayakan ekonomi, karena umumnya berhubungan dengan biaya yang jumlahnya itu tidak sedikit atau besar. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi menggunakan analisis biaya atau dikatakan sebagai cost benefit analysis. Jadi di dalam studi kelayakan bisnis nanti kita juga akan mempelajari, selain tadi sudah saya sebutkan ada payback period, ada net present value, juga kita akan mempelajari berkaitan dengan cost benefit analysis atau analisis keuntungan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan secara online. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.